Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masih bisa menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, dan bersama-sama kita akan kembali dibangkitkan iman kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita perlu mengerti bahwa hidup kekristenan bukan hidup karena perbuatan, doing. Tetapi hidup kekristenan adalah hidup karena percaya, believing. Hidup kekristenan adalah hidup karena percaya. Percaya kepada sesuatu objek yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Di sini Paulus berkhotbah di dalam rumah ibadat. Ada begitu banyak orang Yahudi di dalam rumah ibadat itu. Hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya. Orang yang apa? Yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak kamu dapat dari hukum Musa. Mungkin kita akan berkata kepada Paulus, "Hei Paulus, tidak semua orang yang ada di dalam rumah ibadat ini hidupnya benar loh. Tidak semua orang yang ada di dalam rumah ibadat ini memiliki hati untuk Tuhan loh. Kalau kamu khotbah, kamu harus berkata kepada mereka, kamu harus meninggalkan dosamu, berhenti melakukan ini, berhenti melakukan itu." Jangan khotbah kasih karunia seperti itu. Nanti orang akan hidup dan berbuat seenak-enaknya. Sesungguhnya di sini Paulus sedang berkhotbah tentang kasih karunia yang sesungguhnya. Kemudian Paulus menyadari bahwa tidak setiap orang yang bisa menerima kabar baik yang disampaikan itu. Beberapa orang memandang rendah kasih karunia. Beberapa orang menghina kasih karunia. Itu sebabnya Paulus mengutip apa yang dikatakan Alkitab dari kitab Habakuk tentang orang-orang yang menghina kasih karunia. Di ayat 40 sampai 41. Ya. Di sini Paulus berkata, "Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi." Di sini Paulus mengutip apa yang tertulis dalam kitab Habakuk. Selanjutnya dikatakan, "Ingatlah, kamu hai penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu." Ya, di sini Paulus melihat ada orang-orang yang menghina kasih karunia ketika kasih karunia itu diberitakan. Sepertinya mereka tidak dapat mempercayai bahwa keselamatan bisa diperoleh hanya dengan percaya. Ini keselamatan adalah pemberian, gratis. Nah, kalau dikatakan bahwa keselamatan itu gratis, bukan berarti keselamatan itu murah dan tidak ada harganya. Bukan. Yesus mati di atas kayu salib untuk membayar semua dosa-dosa kita. Betapa mahal harga sebuah keselamatan itu. Harganya adalah anaknya. Harganya mahal, tapi diberikan gratis kepada setiap orang yang percaya akan anaknya, Yesus Kristus itu. Coba lihat, apa hasilnya setelah Paulus berkhotbah ya, dikatakan di dalam ayat 42 sampai 43. Paulus dan Barnabas diminta untuk berkhotbah tentang pokok yang sama, tentang topik yang sama, yaitu tentang kasih karunia pada hari Sabat berikutnya. Kemudian Paulus dan Barnabas mengajar mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia. Tidak sampai di sini. Lihat ayat berikutnya di dalam ayat 44. Lihat hasilnya di sini dikatakan, pada hari Sabat berikutnya
datanglah hampir seluruh kota berkumpul untuk mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Paulus. Kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi kalau Injil yang sesungguhnya diberitakan, maka akan ada penghina-penghina. Paulus sudah memperingati mereka di awal, betul? Lihat apa yang terjadi. Ayat selanjutnya, ayat 45. Waktu orang Yahudi melihat orang banyak datang, hampir seluruh kota mendengar khotbah Paulus. Mereka iri, kemudian baru menghujat. Awalnya iri. Karena iri, mulailah menghujat dan membantah, menghina. Terkadang orang-orang menghujat Injil kasih karunia bukan karena pengajarannya. Mereka menghujat Injil kasih karunia karena mereka melihat orang banyak datang mendengarkan Injil kasih karunia. Dengan kata lain, mereka yang menghujat Injil kasih karunia intinya karena mereka iri. Ini loh kisah ini. Sekalipun apa yang disampaikan kepada kita yaitu Injil kasih karunia, apa yang kita dengar hari ini yaitu Injil kasih karunia dihujat orang. Sebagaimana Paulus menasehati mereka, demikian hari ini kita diingatkan. Tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ingat, ketika bangsa Israel hidup di padang gurun, setiap pagi mereka bangun, mereka menemukan mana di tanah. Inilah makanan mereka. Alkitab mengatakan mana adalah makanan malaikat. Mereka makan mana, tidak ada seorang pun yang sakit loh. Setiap hari, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, setiap hari selalu ada mana fresh. Pada hari yang ke-6, hari Jumat, karena pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat, mereka tidak boleh melakukan pekerjaan. Maka pada hari yang ke-6, Tuhan menurunkan mana sebanyak 2 kali lipat. Cukup untuk hari yang ke-6 dan hari berikutnya, hari yang ke-7. Supaya apa? Pada hari yang ke-7 mereka bisa beristirahat, rest, menjauhkan diri mereka dari pekerjaan-pekerjaan, dan ada waktu yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi kebanyakan orang kan berkata begini, semakin saya melakukan, semakin saya berusaha, semakin saya bekerja, maka semakin banyak yang akan saya hasilkan. Tetapi Tuhan berkata melalui kisah ini, percaya, supply yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, hari ke-7 rest. Hari yang ke-6 Tuhan memberi kepada bangsa Israel berkat ganda, 2 kali lipat. Jadi pada hari yang ke-6 mereka menerima berkat double, ya. Karena pada hari ke-7 dia harus rest dan mempersiapkan diri, ya, waktu yang terbaik untuk Tuhan. Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Lihat burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Haleluya. Di sini Yesus berbicara tentang supply. Bukankah kita orang percaya jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Haleluya. Kemudian di akhir khotbahnya Yesus berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kembali lagi, supply. Dan kebenaran di sini adalah kebenaran karena pemberian, gift. Kebenaran di sini bukan merupakan kebenaran yang diperjuangkan, bukan kebenaran kita, tetapi kebenaran yang kita miliki adalah pemberian. Gift. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan
Dengan kata lain, kalau kita menerima kebenaran karena pemberian, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ayat sebelumnya berbicara tentang jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Apa yang kita makan, minum, pakai. Maka jangan khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ini yang Yesus mau sampaikan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan kata lain begini, setiap hari ada masalahnya sendiri-sendiri. Jadi jangan hidupi hari ini untuk besok, seperti itu. Kasih karunia Tuhan hari ini ya untuk hari ini. Begitu. Terkadang begini ya, kita hidup hari ini tetapi pikiran kita sudah ada di minggu depan. Pikiran kita sudah ada di bulan depan. Pikiran kita sudah ada di tahun depan. Khawatir karena memang ada tuntutan. Khawatir karena memang ada kebutuhan. Ya. Begitu, kadang-kala saya begitu, ya. Tetapi kabar baik ini buat kita semuanya yang mendengar ini ya. Yesus berkata, jangan khawatir. Setiap hari ketika kita bangun, kasih karunia Tuhan ada di sana loh. Apapun yang kita butuhkan ada di sana. Semuanya tersedia buat kita. Haleluya. Senang sekali ya. Jadi kalau memang betul kasih karunia tersedia setiap hari selalu ada kasih karunia Tuhan, kenapa tidak semua orang Kristen mengalami hal ini? Karena banyak orang Kristen percaya sesuatu yang salah. Ya. Seperti yang dikatakan sejak awal tadi, hidup kekristenan adalah hidup karena percaya. Percaya kepada objek yang benar, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Alkitab berkata bertobat. Bertobatlah. Tahu apa artinya bertobat? Bertobat dalam bahasa Yunani terjemahannya adalah metanoia. Bertobat dalam bahasa Yunani terjemahannya adalah metanoia. Artinya ubah pikiran kita. Ubah pikiran. Kita berpikir kalau Tuhan menentang kita, Tuhan akan menghukum kita. Tetapi sekarang kita tahu kebenarannya. Allah selalu ada di pihak kita. Allah tidak menyayangkan anaknya. Allah memberkati kita. Allah mencukupkan semua kebutuhan kita. Bertobat. Alkitab mengatakan bertobat terhadap Allah. Artinya apa? Metanoia terhadap Allah. Ubah pikiran kita terhadap Allah. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau memberi. Tuhan tidak marah pada kita. Tuhan tidak mencari kesalahan-kesalahan kita. Setiap hari selalu ada kasih karunia Tuhan tersedia buat kita. Setiap hari selalu ada kebaikan, kemurahan Tuhan tersedia buat kita. Bertobat. Kita harus ubah pikiran kita tentang Allah. Itu sebabnya tetaplah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia berbicara tentang supply. Kalau Tuhan menyuplai kita, kalau Tuhan memberikan kasih karunia demi kasih karunia setiap hari kepada kita, bagaimana seharusnya sikap kita? Rest and receive. Jangan khawatir, terima kebaikan Tuhan, terima kemurahan Tuhan. Allah akan supply segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Wah, ini membuat saya secara pribadi semakin bersemangat, bangkit iman saya. Ya, wah luar biasa ya. Tuhan mau ya. Alkitab menceritakan ya, Yesus masuk ke sebuah kampung. Ya, seseorang perempuan bernama Marta menerima Yesus di dalam rumahnya. Perempuan ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mendengarkan di sini adalah dalam bahasa aslinya artinya mendengarkan secara terus-menerus. Jadi Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, mendengarkan secara terus-menerus. Ya, pertanyaan saya, kalau ada tamu datang ke rumah saudara, ke rumah kita, apa yang kita lakukan? Kita akan melayani tamunya, bukan? Tetapi apa yang Maria lakukan? Maria duduk dekat kaki tamunya. Ini merupakan sikap apa sih yang dilakukan Maria? Duduk, rest. Mendengarkan itu menerima. Ya, menerima apa yang disampaikan Yesus, menerima apa yang diberikan oleh Yesus. Berkat-berkatnya luar biasa. Yesus begitu penuh kasih karunia. Kalau Yesus datang kepada kita, kepada saudara, Yesus mau saudara kita menerima sesuatu dari Yesus. Karena
Yesus penuh kasih karunia. Itu sebabnya Yesus tidak bisa kalau Yesus tidak memberi. Ketika Yesus memberi, Yesus sangat sukacita. Karena kalau seseorang bisa mengambilnya dari Yesus, itu tadi Maria menerima sesuatu dari Yesus. Maria duduk di kaki Yesus. Maria duduk di kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Apa yang Marta lakukan? Marta menyusahkan dirinya dengan melayani. Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa aku melayani seorang diri?" Marta ini penuh tuntutan. Maria duduk terima berkatnya Tuhan. Marta tidak tahu, ya, di sini siapa tamu yang datang kepada di rumahnya ini. Maria tahu, ya, Maria tidak akan melewatkan berkat Tuhan ini. Ya, dia akan duduk di kaki Yesus, ya. Suatu saat Alkitab menceritakan murid-murid Yesus yang datang bersama Yesus saat itu. Ini kisah yang lain. Yesus berkata begini, "Kamu harus beri mereka makan." Tetapi murid-murid berkata begini, "Kita tidak memiliki makanan untuk 5.000 orang. Bagaimana cara kasih makan orang sebanyak itu? Yang ada pada kita ini tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan." Mereka percaya sesuatu yang salah. Mereka tidak tahu dengan siapa mereka berbicara. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan. Kemudian Yesus menengadah ke langit, mengucapkan berkat, ya kan? Kemudian dibagikan kepada orang banyak. Alkitab mengatakan mereka makan sampai kenyang. Wow, luar biasa. Jadi waktu mereka kenyang, suplai makanan stop, berhenti. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Ya, saya diberkati melalui perenungan ini. Saya mau kasih tahu bahwa inilah Tuhan saudara dan Tuhan saya. Marta lupa siapa tamu yang datang ke rumahnya. Kalau Yesus datang ke rumah kita, ke rumah saudara, Yesus tidak sama dengan tamu-tamu yang lain. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Yesus datang bukan untuk diberi, tetapi Yesus datang untuk memberi. Luar biasa, wow. Ya, tidak sama. Yesus tidak sama dengan yang lainnya. Dan yang terbaik yang bisa saudara lakukan dan kita lakukan kalau Yesus datang kepada kita, kepada saudara, adalah duduk dan terima. Dengan cara demikian saudara menyenangkan hati Tuhan. Marta menyusahkan dirinya, Maria duduk di kaki Yesus. Duduk dan menerima berkat-berkatnya Tuhan. Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Tuhan mau berkata, Marta menyusahkan dirinya dengan banyak hal karena Marta tidak melakukan satu hal. Kalau Yesus berkata satu hal, ya benar-benar satu hal. Mungkin kita saudara berkata, tapi hidup ini banyak tuntutan, Pak. Target harus tercapai, tugas harus selesai, harus begini, harus begitu. Keluarga saya banyak kebutuhan. Saya harus memastikan ini harus begini, ini harus begitu. Saudara, jadi stres loh kita. Capek, akhirnya kita bisa sakit. Ini bukan yang terbaik yang Tuhan inginkan buat saudara. Setiap hari hanya satu yang perlu. Duduk di kaki Yesus dan miliki sikap untuk menerima. Terima firman-Nya, terima kebaikannya, kemurahannya, kasih karunia-Nya. Lakukan satu hal, bukan banyak hal. Seperti Marta lakukan, tapi hanya satu hal. Maka yang lainnya, maka makan, minum, pakai, Tuhan akan tambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita ini. Menjadi berlimpah-limpah. Luar biasa, ini menjadi sukacita buat saya, sukacita buat kita semuanya, Bapak Ibu. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Apapun masalah, kesusahan sehari cukup sehari. Artinya setiap hari selalu kasih karunia Tuhan untuk masalah kita.
Selalu ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tersedia buat kita. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan akan datang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Diberkatilah kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.